Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menyampaikan aksi bela negara, lanjutan dari video sebelumnya, aksi bela negara melalui cinta tanah air. Sekarang sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan aksi bela negara melalui sadar berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar bahwa kita berbangsa dan bernegara ini harus memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Kita memiliki profesi, termasuk diantaranya adalah profesi sebagai guru. Kita sebagai guru harus disiplin waktu, supaya kita lebih memaksimalkan waktu itu untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Dengan kita disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terhadap kita, maka ini adalah wujud dari cinta tanah air. Dengan adanya cinta tanah air ini, berarti kita melakukan aksi bela negara. Kemudian, aksi bela negara ini juga dapat dilihat dari bagaimana kita menghargai dan menghormati keberagaman kita. Di Indonesia ini, kita ketahui bahwa keberagaman dari agama, suku, ras, dan golongan. Kita menyadari hal itu. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, selain kita memahami itu, harus kita amalkan. Jangan kita gara-gara perbedaan agama, kita melakukan suatu anti agama di antara sesama kita. Contohnya kita beragama Islam. Kita tidak boleh anti terhadap agama yang lain. Kita tidak boleh mengintervensi agama yang lain. Berikan hak kepada mereka untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Nah, inilah dia termasuk dari aksi bela negara. Kalau sekiranya terjadi, yaitu perkelahian, terjadinya tawuran, terjadinya suatu aksi-aksi karena perbedaan yang tadi, maka sungguh kita telah melakukan yang namanya pengerusakan citra negara kita ini. Kita harus menjaga keberagaman ini. Justru dengan keberagaman ini kita akan semakin kuat. Selanjutnya, aksi bela negara ini juga dapat berupa mendahulukan kepentingan negara atau kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kita mengetahui bahwa kepentingan umum ini sangat banyak, termasuk di antaranya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Kalau kita sebagai profesinya sebagai guru, berarti kita harus mendahulukan kepentingan untuk mengajar, untuk mendidik peserta didik. Begitu juga dengan profesi sebagai dokter. Dia juga harus mendahulukan kepentingan masyarakat untuk memberikan pelayanan, supaya masyarakat lebih mendapatkan kesejahteraan di dalam hal pelayanan. Dan begitu juga kepada seorang aparatur, seorang TNI, dia juga harus mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Kemudian aksi bela negara ini juga tercermin terhadap kita bangga terhadap bangsa dan negara ini. Kita harus bangga terhadap negara ini. Negara ini begitu kaya, begitu luas dan banyak penduduknya. Kita harus menghargai ini. Jangan kita memberikan sentimen-sentimen terhadap negara ini dengan sentimen yang tidak baik. Kita tidak boleh meremehkan negara ini. Negara ini begitu kaya dan harus kita pergunakan kekayaan ini untuk mensejahterakan negara ini. Kemudian, aksi bela negara ini dapat kita lakukan dengan rukun dan berjiwa gotong royong dengan masyarakat. Kita harus rukun antar bangsa,
rukun antar agama, rukun antar golongan, rukun antar ras, dan sebagainya. Dengan adanya kerukunan ini, maka Indonesia akan semakin kuat. Negara luar yang mau merusak negara ini, dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita rukun, kita saling bergotong royong, saling membantu satu sama lainnya. Kemudian, aksi bela negara ini juga kita lakukan dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita sebagai guru, maka kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita. Begitu juga dengan profesi yang lain, harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing. Maka ketika kita melakukan hal yang demikian, terjadilah kerjasama. Yang guru melakukan tugasnya, yang TNI melakukan tugasnya, yang polisi melakukan tugasnya, maka negara akan semakin kuat. Nah, inilah penjelasan mengenai aksi bela negara melalui kita harus sadar berbangsa dan bernegara. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.